Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini, kembali atas izin Allah kita dipertemukan dalam program RDS Malam untuk segmen Bincang Sehat ya. Dan tentu saja bersama dengan saya Salman Al-Farisi sudah hadir di studio, ada Pak Dr. Arifin. Kita akan bersama sampai dengan nanti purna insya Allah di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Di hari ini hari Rabu, hari yang keempat di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 24 Mei 2023 Masehi. Dan semoga juga kabar Anda di kesempatan kali ini baik-baik saja pendengar ya, untuk bisa mengikuti dan juga menyimak program kita yang satu ini setelah hari Rabu kemarin ya, satu pekan yang lalu kita off ya, karena beliau luar biasa sibuknya ya. Nanti kita tanya ya, ada kegiatan-kegiatan apa saja sehingga kemudian beliau pada hari Rabu yang lalu minta izin ya untuk off sementara waktu ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Senyumnya khas gitu Dok ya. Memang dari sononya Dok ya, senyuman ini Dok. Asik ya. Seneng saya Dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di malam hari ini. Setelah pekan kemarin kita off dulu ya Dok ya. Ya. Ada ya ini ya, overload ini ya, overload kerjaannya. Oke. Ya apa? Siap. Ya ngajar, ya nguji. Yang ngajar, yang uji ya. Ya praktek. Ya. Ada lagi Dok ya, karena banyak ya. Ya, jadi ngajar, uji, praktek ya. Masih gaji juga ya. Ya Dok ya, gaji juga kan Dok. Baik, malam hari ini insya Allah kita akan bersama dengan beliau sampai dengan nanti di jam 9 malam. Kita akan bicara soal bagaimana memahami penyakit lupus Dok ya. Ya. Ini barangkali sesuatu hal yang tidak begitu familiar Dok ya. Ya, lupus jadi ini, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang untuk lupus ini mungkin kita akan bisa bahas mungkin beberapa part ya, beberapa bagian. Jadi karena lupus ini cukup mungkin bagi orang-orang itu mungkin untuk orang awam mungkin belum begitu familiar. Makanya ini kan kita kenalkan karena kenyataannya tuh di masyarakat tuh banyak sekali gitu loh. Di masyarakat banyak sekali. Jadi lupus ini kan penyakit, salah satu penyakit autoimun disease ya. Jadi penyakit autoimun itu apa ya? Penyakit. Jadi kan imun itu sistem kekebalan tubuh, imun atau sistem kekebalan tubuh itu kan dia itu kan fungsinya sebagai tentara ya, sebagai tentaranya tubuh ya. Tapi dia itu ya istilahnya kayak tentara disersi. Iya, jadi tubuhnya itu ditembaki sendiri ya. Disersi. Iya. Slide ya. Iya, oke. Ya, jadi pengertian ya, pengertian. Jadi lupus itu adalah penyakit inflamasi yang kronis yang disebabkan oleh sistem imun tubuh yang bekerja dengan keliru. Ya, dalam kondisi normal sistem imun kan seharusnya melindungi tubuh ya, tetapi dari jadi kan sistem kekebalan tubuh itu jadi kayak tentaranya tubuh kita atau sistem imun itu kan dia itu menjaga supaya tubuh kita itu tidak terinfeksi virus, tidak terinfeksi bakteri atau mungkin apalah yang dia anggap benda asing itu sama sistem kekebalan tubuh itu akan diblok, ya akan dihalang supaya tidak menyerang tubuh kita. Lah, yang saya katakan tadi bahwa lupus ini salah satu dari penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu banyak ya, penyakit autoimun itu banyak. Intinya bahwa sistem kekebalan tubuh ini atau tentaranya tubuh tadi itu tentara yang disersi. Nah, tentara disersi itu kan harusnya dia itu yang ditembaki kan musuh. Lah dia itu temennya sendiri ditembaki gitu loh. Jadi orang-orang yang menderita penyakit autoimun itu adalah
sistem kekebalan tubuhnya itu melihat tubuhnya sendiri itu sebagai musuh. Ya, jadi akhirnya apa terjadi reaksi, ya terjadi peperangan antara tentaranya tubuh tadi dengan tubuhnya sendiri sehingga akan menyebabkan inflamasi, sehingga menyebabkan peradangan, ya, slide, itu ya. Oke. Jadi itu gejalanya ya. Kadang-kadang cuma nyeri otot, nyeri sendi. Dikira apa? Rematik. Dikira asam urat. Jadi kan yang kemarin sempat kita bahas masalah asam urat ya. Dok, saya ini sakit rematik nih, Dok. Ini saya sakit asam urat, Dok. Kenapa? Ini karena nyeri-nyeri nih, sendi-sendi saya nyeri-nyeri gitu ya. Jadi terus yang kedua, Dok, kenapa ya saya kok gampang sariawan? Ya dikira mungkin karena karena mungkin gigi-giginya banyak yang lubang atau apa, tapi kok sering ya sarah ini. Terus kadang-kadang mungkin dia tanpa sengaja itu rambutnya gampang rontok. Pemikirannya kadang-kadang itu cewek-cewek kan lupus ini tuh banyak pada cewek ya. Oh, lebih banyak pada cewek ya? Ya, lebih banyak pada cewek. Ya. Kadang-kadang memikirkan, oh ini rambut saya kok gampang rontok ya. Lah, dia mungkin berpikirnya mungkin saya tuh tidak cocok sama sampo. Saya mungkin tidak cocok karena saya pakai hijab atau macam-macam gitu kan, ya. Ternyata setelah diselidiki ternyata apa? Ketemu dia penyakit lupus ya. Lalu berikutnya mungkin juga ada yang khas nih ya, yang khas itu ruam di wajah, di pipi, pelipis ya, di pipi. Di pipi itu ada kadang-kadang ruam-ruam ini ya, ruam-ruam kemerahan gitu. Kadang-kadang sosok kita tertipu bahwa karena kita pakai kosmetik, kita pakai itu agak berwarna kemerahan, justru seneng kan. Wah, ya kan, gitu ya, pemerah pipi, justru seneng ya, kelihatan lebih cantik ya, gitu ya. Padahal setelah dilihat-lihat bahwa ternyata bahwa itu salah satu gejala, salah satu tanda bahwa dia mengalami peradangan di kulit dari pipi, ya. Lalu kadang-kadang juga perubahan pada kuku-kuku ya, jadi terus juga didapatkan jadi bercak-bercak kemerahan di telapak tangan, ya. Telapak tangan ya. Jadi ya kadang-kadang tidak hanya di telapak tangan ya, kadang-kadang juga di kulit-kulit itu kadang-kadang banyak terjadi bercak-bercak kemerahan. Jadi itu yang menyebabkan istilahnya pasien-pasien itu banyak menderita ya, banyak menderita. Dan ingat bahwa kalau lupus ini dapat dikatakan juga pengobatannya seumur hidup. Oh gitu ya? Ya. Jadi kan karena kan gini, kalau saya katakan bahwa tentaranya disersi tadi itu ya cuma di ini aja, istilahnya kalau ini tentara disersinya itu sulit untuk dibunuh, bisanya dikendalikan ya, di penjara, atau misalkan pokoknya dikendalikan supaya tidak aktif, tidak terlalu aktif. Jadi sistem kekebalan tubuh yang keliru tadi, sistem kekebalan tubuh yang salah tadi, yang tidak bekerja dengan semestinya tadi, itu dikendalikan. Jadi dikendalikan supaya tidak terlalu aktif. Jadi konsepnya itu adalah seperti itu. Ya, jadi karena apa? Karena kalau terjadi peradangan itu, ya tadi kita coba lihat itu di slide-nya itu ya. Radang di sendi akan terjadi nyeri-nyeri sendi. Peradangan di daerah mulut akan terjadi apa? Sariawan. Kalau misalnya peradangan di daerah kepala, ya akan gampang terjadi kerontokan dari rambut ya, terus bercak-bercak kemerahan di pipi. Dan seperti ini sakit ya. Jadi istilahnya pengobatan juga panjang. Lah, kenapa sih bisa seperti ini ya? Slide selanjutnya ya. Jadi ini yang kita tidak bisa menghindari masalah gender ya. Jadi memang secara statistik itu banyak terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki ya. Dan kita kan juga tidak bisa menentukan saya ingin lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan kan nggak bisa. Jadi memang ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Memang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu yang kedua adalah faktor genetik ya. Kalau misalkan kadang-kadang orang tuanya atau saudaranya ada yang menderita penyakit autoimun, biasanya juga dia akan
gampang terjadinya penyakit autoimun juga. Oke, Ya. iya, iya. Lalu juga paparan sinar matahari yang terlalu yang sering terus-menerus ya, itu juga akan bisa merusak kulit ya. Lalu juga obat-obatan, juga merokok ya. Jadi memang yang saat ini lagi di analisa oleh terutama teman-teman yang berkecimpung di penelitian atau riset tentang lupus, bahwa kenapa sih ini sekarang kok semakin banyak? Oh gitu ya? Oh, pasiennya tuh banyak. Banyak ya? Ya, pasiennya banyak banget ini. Jadi cuma memang kelihatan seperti bukan orang sakit. Oh gitu. Iya, jadi istilahnya, tapi dia kalau misalkan tidak minum obat, nyeri-nyeri sendi. Oh gitu ya. Sendinya nyeri-nyeri ya, sendinya nyeri-nyeri, terus bercak-bercak kemerahan, rambutnya semakin rontok ya. Tapi kalau dia minum obat rutin, tertib, bagus kayak orang biasa. Oh gitu, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, jadi kayak orang biasa aja gitu ya. Jadi istilahnya kayak misalkan saya katakan bahwa pada pasien-pasien seperti ini, termasuk pada pasien misalkan kayak diabetes ya, diabetes itu saya selalu Bapak, Ibu harus siap ya minum obat seumur hidup. Saya gitukan dulu. Oh gitu ya. Iya, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu itu misalkan sanggup menjaga pola makan, sanggup menjaga pola hidup, diet yang baik, kemungkinan obat akan bisa dilepas gitu loh. Tapi biasanya saya edukasi bahwa Anda harus siap kalau harus minum obat seumur hidup gitu. Termasuk juga untuk lupus ya. Jadi lupus ini faktor risikonya sih memang banyak ya, risikonya banyak. Jadi memang karena sekarang itu kan pola hidup orang sekarang itu kan sangat-sangat berubah drastis ya. Iya, jadi pola makan seneng junk food. Iya, instan ya. Ya, olahraga juga jarang. Iya, saya nggak yakin sih hostnya juga olahraga. Olahraga gitu. Dok, pernafasan dok, diafragma. Mas Salman olahraganya apa? Olahraganya ya kadang-kala sih dok ya, kadang-kala renang, kadang-kala aja sih. Tapi jadi memang belum rutin ya. Ini ya, jadi memang kita ini kadang-kadang seperti coba sabda Rasulullah ya. Ya. Ajari anakmu renang. Ya. Terus ajari anakmu berkuda. Memanah ya. Ajari anakmu memanah. Jadi istilahnya saya baca-baca kenapa kok renang gitu ya. Padahal kayak ibaratnya kan di Arab pada saat itu kan tidak ada sungai. Tidak ada kolam renang kan, tidak ada danau kan itu ya. Bisa-bisanya tuh loh Rasulullah itu mengatakan bahwa ajari anakmu renang. Kalau bukan bahasa wahyu nggak akan bisa bicara seperti itu kan, ya kan. Jadi ternyata setelah saya kaji, setelah saya baca-baca itu bahwa renang itu adalah olahraga yang luar biasa itu. Cuma kan kita kadang-kadang males saja kan. Jadi istilahnya sekarang juga alhamdulillah sih saya rodok tobat juga sekarang. Jadi sekarang saya udah mulai rutin juga. Rutin ya, Dok, ya? Olahraga. Jadi lari aja keliling kampung. Lari, yang jelas setiap ini rutin lari dok ya. Lari ya keliling kampung. Habis itu saya senam. Senam ya, peregangan ya. Ya, jadi kayak yoga ya. Kayak yoga gitu, ya, pelenturan. Pelenturan ya, peregangan ya. Karena memang usia kita kan sudah ini ya. Iya. Ya kalau hostnya sih memang tua ya. Kalau saya kan masih muda ya. Jadi udah kok cuma yoga saja dok. Jadi kita ini kalau kita tidak imbangi dengan olahraga yang baik, ya kita juga akan inilah. Ya kita ini ikhtiar kan, untuk sehatkan olahraga yang rutin salah satunya. Dan ini yang sekarang itu pola seperti ini tuh dapat dikatakan untuk anak-anak muda sekarang itu kan olahraga jarang, mager sudah kan. Jarang kelihatan sekarang ya. Mager ya, malas bahan ya sekarang. Generasi rebahan. Terus pola makan coba sekarang itu. Bebas ya. Iya, sayur-sayuran. Susahnya minta ampun. Sulit ya. Sayur buah itu kadang-kadang. Ya, sayur buah minta ampun susahnya. Jadi istilahnya pola makan yang sehat ini harus kita kedepankan. Terus kita juga sekarang berpikir bahwa sudah makanan junk food, banyak zat-zat aditifnya, itu kan juga kurang sehat ya. Oleh karena itu ternyata hal-hal seperti inilah yang salah satu faktor risiko bahwa penyakit autoimun ini akan muncul. Jadi banyak muncul gitu. Jadi istilahnya kenapa gitu loh sekarang itu
ibaratnya kok apa istilahnya semakin banyak itu pasien-pasien saya. Jadi istilahnya ya di rumah sakit itu bahkan sampai ada perkumpulan perkumpulan Gitu ya? orang-orang sakit Orang-orang lupus sakit itu, lupus, ya? iya. Jadi sampai ada perkumpulan orang-orang sakit lupus. Jadi Itu kegiatannya ngapain, Dok ya? lah ini sharing. Oh, sharing ya? Jadi kan kadang-kadang gini, pernah suatu ketika kan obatnya kan mahal ya. Obatnya mahal, tetapi di cover sih oleh BPJS ya. Tapi suatu ketika pernah itu obatnya itu sempat kehabisan. Langka ya. Jadi akhirnya apa, dari komunitas itu tuh informasi, oh ya di sini ada obat, di sini ada obat, iya, ada iya, yang iya, istilahnya ada yang minjemi, ada yang ngirimi obat macam-macam gitu. Kenapa? Karena memang mereka itu merasa senasib sependeritaan. Jadi komunitas-komunitas seperti ini. Terus yang kedua bahwa dengan bergabung dengan komunitas-komunitas yang seperti ini, itu akan memberikan istilahnya apa ya? Dari sisi psikis itu akan lebih baik. Mentalnya ya. Iya, merasa bahwa saya tidak sendirian, gitu. Saya iya. tidak sendirian gitu. Jadi lah lupus ini kalau ditangani dengan baik, hasilnya juga baik. Ya, tapi kalau misalkan tidak tertib makan obat, masalah faktor-faktor risiko juga tidak kita tangani dengan baik, ya akan dampaknya juga luar biasa ya. Bahkan jadi kalau misalkan sinar matahari, jadi kalau misalkan ini kan apa ya istilahnya paparan sinar matahari yang terus-menerus ini akan seringkali menyebabkan flare, menyebabkan kambuh dari lupus ini, sehingga biasanya saya sarankan kalau misalkan untuk mencegah supaya tidak flare, kemana-mana harus pakai sunblock. Sunblock ya. Iya. Lalu yang kedua adalah pakai topi atau pakai payung gitu supaya tidak terpapar secara langsung sinar matahari. Karena apa? Kalau terpapar sinar matahari langsung itu akan gampang terjadi apa itu kambuh ya, bercak-bercak. Terutama di ini ya, matahari di agak siang, Dok ya. Iya. Jadi kan kalau pagi kan malah menyehatkan ya. Ya jadi ya jadi istilahnya itu ya. Jadi lah ini istilahnya tadi dikatakan bahwa matahari kalau pagi menyehatkan ya. Jadi memang ini ada hubungannya juga Mas Salman. Jadi memang kan vitamin D itu kan banyak paparan dari sinar matahari, terutama pada sekitar jam 7 sampai jam 9 ya. Pada pasien-pasien dengan autoimmune disease, salah satunya adalah lupus ini adalah seringkali juga vitamin D-nya itu juga kurang. Oh, malah kurang ya. Iya, jadi istilahnya sehingga vitamin D ini salah satu fungsinya vitamin D ini adalah mengatur sistem kekebalan tubuh ini. Sehingga apa istilahnya ya, ibaratnya kalau saya katakan kalau tentara disersinya tadi ngamuk mergo ora oleh mangan kayak mangan itu. Ya seperti itu. Jadi istilahnya vitamin D itu adalah supaya apa? Supaya tidak berontak ini. Ya, sistem kekebalan tubuh itu supaya terkendali, supaya tidak berontak. Lah itu memang disarankan. Ya istilahnya kalau misalkan istilahnya takut dengan paparan sinar matahari ya nggak apa-apa, suplementasi aja vitamin D. Ya jadi misalkan suplemen ya. Ya jadi minum obat vitamin D gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu perlu diwaspadai oleh ini. Ya. Slide berikutnya yaitu sekarang untuk pencegahan itu tolong hindari stres ya. Hindari stres ya, hindari merokok ya. Jadi istilahnya memang kalau ini, jadi kalau kalau orang-orang lupus ini kadang-kadang waktu musim ujian udah sering flare. Ya kenapa? Karena stres ya. Jadi terus juga kalau ini hindari perubahan cuaca ya, hindari perubahan cuaca yang sangat-sangat ekstrim ya. Dan cukup istirahat dan dietnya yang baik, yang sehat, yang baik, yang seimbang. Jadi dietnya itu ya kalau bisa itu karbohidratnya seimbang, proteinnya seimbang, lemaknya seimbang, terus serat itu juga harus bagus ya. Jadi makanya apa? Kalau kita sudah makan nasi, makan lauk, misalkan tahu tempe. Ya atau gereh lah istilahnya ya. Terus kita pakai sayur-sayuran, udah insya Allah komplit tuh.
Ya, udah komplit itu. Ya, jadi sudah ada mineralnya, sudah ada seratnya ya. Seratnya udah ada. Syukur-syukur kalau misalkan ada buah yang kita santap juga, itu semakin komplit gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu yang perlu dilakukan oleh yang mungkin teman-teman yang menderita ini ya. Terus sekarang slide berikutnya yaitu ada namanya terapi non farmakologis ya. Jadi istilahnya tadi ya menjaga keseimbangan ya, melakukan aktivitas, istirahat, lalu olahraga yang teratur, nutrisi atau diet, lalu menghindari stres, hindari merokok ya. Terus menghindari paparan sinar matahari secara langsung ya, terutama pada siang hari ya. Lalu menghindarkan pemakaian obat-obat tertentu ya. Ya, ada juga yang obat-obat yang bisa menginduksi lupus. Lalu menghindari terjadinya infeksi. Lalu berikutnya adalah terapi farmakologis ya. Ini kalau terapi farmakologis ini yang memang dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Jadi kita yang menganalisa, karena obatnya ini agak khusus, obat lupus ini agak khusus, dan kalau kita pengobatannya sembarangan juga hasilnya juga nggak bagus ya. Bahkan kadang-kadang komplikasinya yang jadi perlu penataan yang lebih baik untuk masalah obat, karena kadang-kadang kan banyak kan di masyarakat kita itu kan yang kadang-kadang setelah berobat waduh enak, misalkan 2-3 kali dokter misalkan periksa ke dokter Fatah gitu ya, enak gitu ya. Habis berikutnya habis itu nggak kontrol. Apa? Beli obat sendiri. Gitu ya. Lah, padahal namanya penyakit autoimun disease itu membutuhkan obat yang namanya khususnya yang banyak beredar di masyarakat itu adalah obat steroid. Steroid ya. Steroid itu saya katakan itu harus dikurangi pelan-pelan. Disapih pelan-pelan, karena kalau jangka panjangnya nggak bagus ya. Ya, kalau dihentikan secara mendadak itu juga nggak bagus. Ya, dihentikan secara mendadak juga nggak bagus. Terlalu besar dosisnya itu juga komplikasinya besar. Kalau terlalu rendah juga efek terhadap penyakitnya juga ini. Begitu pengobatannya itu nanti begitu kita kasih dosis tinggi misalkan ya, terus udah baik, itu segera dilakukan tapering namanya. Jadi diusahakan untuk dikurangi, disapih pelan-pelan, pelan-pelan. Lah, nanti kalau sudah bagus, udah ini. Bahkan saya pernah mendapatkan pasien itu minumnya itu obatnya itu 2 hari sekali. Dan itu dosis yang sangat kecil sekali, cuma setengah tablet, itu pun cuma 2 hari sekali minumnya. 2 hari sekali ya. Lah, itu istilahnya, karena orangnya tertib. Ya, orangnya tertib. Oleh karena itu mungkin kalau misalkan ada ada para pendengar ya yang mungkin merasakan ini jangan-jangan saya lupus ini ya, itu perlu perlu diperiksakan. Ya, ini slide berikutnya ada istilahnya saluri, adalah periksa lupus sendiri. Ya. Jadi apakah persendian Anda sering sakit? Jadi ini kita untuk men-screening aja. Men-screening itu kita ini kira-kira kita ini kena lupus enggak ya gitu ya. Jadi apakah persendian Anda sering terasa sakit, nyeri atau bengkak ya lebih dari 3 bulan. Lalu yang kedua, apakah jari tangan, kaki pucat atau kaku ya tidak nyaman tuh ketika kena dingin, itu juga ini. Lalu apakah Anda pernah menderita sariawan lebih dari 2 minggu? Jadi kadang-kadang kalau sariawan, kadang-kadang kalau saya ada pasien kok sering sariawan ketika dia juga stres gitu ya. Itu biasanya saya analisa jangan-jangan ini lupus gitu ya. Biasanya sih saya cek dulu. Kalau misalkan pada orang-orang dengan susunan gigi-giginya itu juga berantakan ya, gingsul macam-macam berantakan, itu juga mempermudah terjadinya sariawan. Atau kalau enggak, banyak gigi-gigi yang berlubang, itu juga sering atau memudahkan terjadi sariawan. Sehingga kalau misalkan susunan giginya bagus ya, tidak ada yang berlubang macam-macam, saya periksa loh,
tapi kok sering sariawan. Nah, jangan-jangan ada masalah. Itu ya. Jadi mungkin perlu dicek ya. Ya, jadi mungkin mungkin juga kalau misalkan pernah mengalami ya tambah darah ya, misalkan orang-orang dengan anemia ya, mungkin sel darah putihnya juga turun ya, itu juga perlu dicurigai, kemungkinan adalah lupus ya. Lalu pernahkah pada wajah yang terdapat ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu? Jadi kita katakan kupu-kupu karena di sini di kedua pipi, di kedua pipi itu ya. Sehingga kalau dalam istilah kedokterannya itu butterfly appearance, jadi penampakan seperti kupu-kupu, ya seperti kupu-kupu ya, butterfly. Jadi itu bercak kemerahan di kanan kiri hidung, ya. Lalu yang berikutnya, apakah ada pernah mengalami nyeri dada ya selama beberapa hari saat menarik nafas? Nyeri di dada sebelah mana, Dok? Kiri kanan? Ya, jadi kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa terjadi sampai perikarditis, istilahnya ada permasalahan di daerah jantung. Ya. Oh, kiri ya. Itu ya. Lalu apakah Anda sering merasa sangat lelah dan sangat lemas, bahkan setelah cukup istirahat pun merasa kelelahan ya? Lalu apakah kulit Anda hipersensitif terhadap sinar matahari? Jadi misalkan keluar sebentar langsung gosong, langsung kemerah-merahan. Gitu ya, itu hipersensitivitas. Itu hati-hati juga permasalahan seperti ini. Lalu apakah terdapat protein pada pemeriksaan urin Anda? Ini juga saya ditanya, gimana kita tahu kalau kencing kita itu keluar urinnya, keluar proteinnya? Ya. Salah satu yang bisa kita lihat secara kasat mata, kalau kencing kita itu terlalu berbusa, kencing kita kan, kalau kita kencing itu kan apa istilahnya ya seperti kita mengeluarkan air biasa aja kan ya, kadang-kadang sosok ada busa tapi kan minimal. Tapi kalau dia sampai berbusa ya kayak kalau berbusa sabun seperti itu ya, itu hati-hati, kemungkinan proteinnya tinggi itu. Nah, kalau protein tinggi di dalam kencing, maknanya adalah kemungkinan ada kebocoran di dalam ginjalnya. Berarti pasti ada masalah itu ya. Atau yang misalkan yang paling terakhir, apakah sering kejang? Apakah pernah mengalami serangan kejang? Kadang-kadang lupus yang sudah sampai ke mengganggu sistem otak itu juga akan menyebabkan kejang, akan menyebabkan penurunan kesadaran gitu ya. Oleh karena itu prinsipnya bagi para pendengar, kalau misalkan sering nggak rambut rontok, sering nggak nyeri-nyeri persendian, lalu kulit kita apakah hipersensitivitas terhadap paparan matahari, mungkin juga pandangan kita silau, ya itu juga terus mudah sariawan. Nah, hati-hati kalau ada kumpulan-kumpulan gejala seperti itu, perlu untuk pemeriksaan apakah kita menderita lupus atau tidak. Begitu kita nanti itu menderita lupus, maka kalau sejak awal terapinya akan lebih mudah. Tapi kalau sudah late itu juga akan susah untuk penanganan lebih lanjut gitu. Ya. Demikian Mas Salman, mudah-mudahan siap. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi pengantar dari Pak Dr. Arifin ya berkaitan dengan penyakit lupus ya pendengar. Dan nanti insya Allah kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa yang mau lewat berikut ini. Semoga Anda juga masih terus setia bergabung bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan serial Hidup Menjadi Lebih Indah. Dan jangan lupa untuk Anda yang akan bertanya, boleh telepon nanti di 7651818 atau juga di 081226170777. Aduh, perutku mual. Kenapa bro? Ini loh, aduh, perutku mual. Rasanya kayak pengen muntah. Kayaknya asam lambungku naik ini. Aduh. Wah, harus segera diobati itu bro, biar gak makin parah. Nih, minum aja Gesmah. Gesmah? Iya, insya Allah Gesmah bisa menyembuhkan asam lambung biar gak makin parah. Jangan biarkan asam lambung Anda semakin parah.
Minum Gesmah menyembuhkan asam lambung Anda. Dapatkan Gesmah di apotik terdekat atau di Alia Herba, Jalan Dr. Sutomo, Perum Korpri, Blok C21, Gayam, Sukoharjo. Telepon 0857 2858 0008. Gesmah, paling cepat atasi mah. Mal Jamal, lah aku ki lagi butuh kloso iki, Mal. Alah, kowe lho, agar butuh apa-apa mesti dadak ngono lho. Lho lah piye lho, Mal? Lah Pak RT kuwi ngabarine yo ndadak kok. Alah mulakno ning omahku yo kudu selalu sedia kloso ngono lho, Jo. Dadi yen pas butuh ki yo ora gendadapan kaya ngene iki. Iya ya jane ya. Lah terus iki enake tuku kloso apa ya, Mal? Kono tuku kloso kuwi sing wis teruji apik kualitase lan apik penampilane lho, Jo. Weh, lah kuwi mah mereke apa kuwi? Nah, nek masalah merek, pilih sing mereke Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau lan Gajah Mas. Wow. Ukurane yo macem-macem, enek sing modele lipat lan enek sing meteran dawa lho, Jo. Oh iya ta. Nah, cocok juga dinggo acara pengajian, tasyakuran, yasinan, manakiban, solawatan, tahlilan, rapat RT, ibu-ibu PKK, arisan lan liya-liyane, Jo. Oke ya Mal, ternyata Mal. Ayo gendang mangkat, selak udan terus iki. Siap. Anda membutuhkan tikar? Beli saja tikar merek Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau, dan Gajah Mas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati. Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Iya, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kita masih di program RDS Malam untuk segmen Bincang Sehat bersama dengan beliau Pak Dr. Arifin SPPD KIC Finasim ya tentunya pendengar. Ya, dan untuk Anda yang akan bertanya di 7651818 atau juga di 081226170777. Anda bisa bertanya juga, sharing seputar tadi yang disampaikan beliau, atau mungkin juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penyakit lupus juga diperbolehkan ya, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya pula yang ingin Anda sampaikan pendengar. Kita menuju ke WA dulu Pak Dokter, sudah ada yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Ini mau tanya Dok ya, apa erythroderma karena awalnya alergi antibiotik, itu juga termasuk autoimun Dok? Iya. Ya, jadi itu juga termasuk ini lebih ke arah alergi ya. Alergi jadi, ya? Iya, jadi istilahnya semacam kayak apa ya istilahnya ya ini istilah ketidakcocokan dengan ini dengan apa istilahnya dengan antigen antibody itu. Jadi ya sifatnya seperti kayak ya reaksi alergi. Alergi makanan atau apa Dok ini? Obat atau ya, apa? Jadi itu karena ada paparannya itu termasuk penyakit autoimun. Autoimun ya, ini ya termasuk autoimun, ya. Iya, termasuk autoimun nih berarti ya. Jadi istilahnya apa ya istilahnya antibodinya itu ya istilahnya reaksinya berlebihan. Oh, ya gitu reaksinya ya. berlebihan itu. Harusnya bagaimana Dok ini kemudian kalau seperti ini? Ya, kalau erythroderma sih ya diberikan biasanya apa istilahnya kayak steroid topikal. Steroid topikal. Makanya kalau misalkan yang salep bentuk krim gitu. Oh. Ya, jadi kalau misalkan ini ya mungkin konsultasi sama dokter kulit karena kadang-kadang
kita kadang-kadang itu tadi begitu dikasih oles salep begitu bagus, udah terus habis itu terus-terusan dikasih, padahal ada caranya juga untuk menyapih gitu loh, karena kalau nggak disapih nanti justru kulitnya justru rusak nanti gitu ya. Baik, itu untuk Anda pendengar ya. Ini ada penelpon juga Dok ya, bergabung di 77651818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. J dengan Ibu Lis ya. J, silakan Ibu. Mau bertanya sama dokter. Monggo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya rambutnya rontok, pinggangnya sakit, terus kakinya sok bengkak, tapi sok terapi juga sekali seminggu tuh ke rumah sakit, tapi kok kelihatannya apa itu kesembuhannya itu lambat. Itu apa termasuk penyakit lupus dokter? Iya. Terus ya pipisnya juga berbusa ya. Oke, siap. Iya. Terus kadang-kadang tangannya juga bengkak. Terus ya nyeri. Kadang-kadang dadanya juga nyeri katanya. Iya. Iya. Gejalanya berarti ada semua nih hampir ya. Iya, semuanya kelihatannya ada. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin perlu ditelusuri lagi ya. Jadi memang ada bengkak-bengkak, ada nyeri ya, terus juga kencingnya berbusa. Rambutnya juga mudah rontok ya. Ya, jadi istilahnya bisa juga itu lupus, atau bisa jadi juga penyakit autoimun yang lain. Ya, misalkan sekarang pasien ada namanya sindroma nefrotik ya. Apa lagi itu dok? Sindroma nefrotik jadi istilahnya ginjal bocor. Oh, ginjal bocor. Iya, jadi itu juga penyakit autoimun. Itu juga penyakit autoimun. Jadi itu juga gejalanya bengkak-bengkak. Terus urinnya juga berbusa ya, terus rambutnya kadang-kadang juga rontok. Jadi memang pasien-pasien penyakit autoimun juga sering rambut-rambutnya rontok gitu loh. Oleh karena itu pada pasien-pasien seperti ini perlu dilakukan pengecekan ya. Perlu dilakukan pengecekan laboratorium sebetulnya dia sakitnya apa gitu ya. Jadi memang ada teknik-tekniknya. Jadi memang penyakit-penyakit autoimun itu kadang-kadang gejalanya itu hampir-hampir mirip. Hampir mirip ya? Iya, hampir-hampir mirip, hampir sama. Jadi misalkan penyakit-penyakit yang berkenaan dengan tadi yang kekebalan tubuh yang disersi tadi, ke sistem kekebalan tubuh yang kacau tadi itu kadang-kadang memberikan gejala yang mirip-mirip ya, kadang mirip-mirip itu. Oke. Ya. Baik itu ya. Ya. Kalau 1 pekan sekali sudah terapi ke rumah sakit, mestinya juga sudah dicek lab ya? Ya, mestinya sudah dicek lab ya, gitu dan mestinya sih dokter sudah memberikan keterangan. Harusnya sudah ada memberikan keterangan ya? Bahwa Anda sakit ini gitu. Nah, jadi memang sudah ada ya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat awam bahwa sekarang itu adalah era keterbukaan. Sekarang era keterbukaan. Jadi memang hak dari pasien untuk mengetahui sakitnya dia apa. Oke. Iya, jadi kan kadang-kadang itu kan apa istilahnya mau tanya takut, dok saya itu sakit apa gitu loh. Jadi tanya aja kepada dokter ya yang memeriksa bahwa sekarang itu adalah era keterbukaan. Jadi pasien tuh ya bebas harus ngerti gitu. Karena apa? Kenapa harus ngerti? Karena nanti itu satu adalah untuk jaga diri. Jaga diri ya. Lalu kalau misalkan bisa dilakukan pencegahan, dilakukan pencegahan. Yang ketiga adalah bagaimana edukasi pada lingkungan dan keluarganya gitu loh, untuk menghadapi penyakit-penyakit tertentu itu. Sehingga apa? Pada pasien-pasien ya tidak hanya lupus, semua penyakit pun kalau bisa itu pasien tuh tahu, dok saya itu sakitnya apa, ya. Jadi terus
langkah saya bagaimana. Dan kalau misalkan harus pengobatannya itu bagaimana gitu. Jadi istilahnya supaya kita lebih jelas ya, supaya pasien itu juga informasi itu tidak putus-putus. Karena kadang-kadang Karena kadang-kadang oke ya pokoknya nanti diobati gitu. Sakitnya apa? Ya udah ini Anda sakit kulit aja gitu ya. Misalkan gitu ya, biasa aja gitu ya. Jadi nggak masalah gitu dikejar. Dok, biasa aja tuh yang bagaimana gitu. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan masalah pencegahan, berhubungan dengan pengobatan yang akan datang gitu. Kalau misalkan nanti itu tidak tahu, misalkan tidak dikasih tahu diagnosis dari penyakitnya ini, mungkin kadang-kadang juga akhirnya masyarakat tadi kata dokter sakit biasa aja gitu, sehingga nggak mau kontrol ya, sudahlah gitu kan, biasa aja. Terus akhirnya kalau enggak aku sakit biasa aja kok, sudahlah kalau misalkan nanti enak aku beli obat sendiri di apotek gitu. Padahal ternyata ternyata penyakit ini penyakit autoimun. Sehingga untuk menghentikan steroid tadi juga harus perlu penyapihan pelan-pelan. Karena kalau tidak disapi pelan-pelan, itu nanti kambuhnya kadang-kadang lebih ngeri itu. Flare-nya nanti akan lebih berat biasanya. Oleh karena itu, untuk penyapihan dari obat-obat yang steroid tadi itu harus pelan-pelan. Jadi misalkan sudah diberikan seminggu, nanti seminggu berikutnya mungkin dosisnya sudah dikurangi separuh. Nanti seminggu lagi dikurangi lagi, separuh lagi, kurangi lagi gitu loh. Jadi bertahap gitu loh, bertahap. Karena kalau nanti tidak langsung di stop, itu kadang-kadang pasien akan terjadi sistem kekebalan tubuh tidak digoncangkan. Kadang-kadang kondisi pasien akan lemes, pasien nggak berdaya, nggak ini gitu lah. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau saya katakan steroid itu kayak doping gitu. Ya, jadi kalau orang itu di dalam tubuhnya itu istilahnya steroidnya kurang, loyo dia. Iya, itu jadi memang kan di dalam tubuh itu kan ada steroid yang ini ya, memang kita itu mempunyai gitu loh zat steroid di dalam tubuh gitu loh. Tapi pada kasus-kasus tertentu kadang-kadang membutuhkan steroid dari luar, dan itu cara memberikan obatnya dan penghentiannya itu ada caranya gitu loh. Sehingga kadang-kadang kan kita nggak enak ya, ini dokternya tuh cari-cari nih supaya kontrol kan, kadang-kadang ya ada pemahaman seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa khusus untuk pengobatan penyakit autoimun itu adalah penghentian pengobatan itu tidak boleh secara mendadak. Itu nanti akan malah terjadi kekambuhan yang lebih parah biasanya. Seperti itu Mas Salman. Baik, itu kemudian kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ada siapa ini di Batu Jamus ya? Maaf Pak Dokter, pertanyaan di luar tema. Di dalam hidung ada benjolan sudah lama dok ya, saya tahu sejak SMP dan sekarang usia saya sudah 33 tahun ya. Itu bahaya nggak ya dok ya? Benjolannya itu di tengah atau di tepi ya? Nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan ya. Karena gini, benjolan di hidung itu masih kurang spesifik pertanyaannya. Gitu, jadi ya. Misalkan kadang-kadang merasa benjolan, ada benjolan di tepi dok. Oh di tepi ya? Iya. Satu bisa jadi mungkin kalau benjolan di tepi itu bisa jadi mungkin tepi tengah apa tepi ini. Itu kan hidung kan tuh lubang kan? Iya di lubang itu. Lubang ya, lubang itu kan ada. Ya? Kalau misalkan benjolannya itu di tepi luar ini, ya, di tepi luar itu bisa jadi mungkin kayak ada kutil. Oh gitu ya. Kutil biasa ya. Kutil biasa. Tetapi kalau yang di tengah, kalau di tengah itu batas antara hidung lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri, kalau di situ ada benjolan, kemungkinan adalah karena istilahnya septum nasi, kalau bahasa awamnya itu adalah sekat ruangan dua lubang ini, itu terjadi pembengkokan tulang. Iya, jadi istilahnya tulangnya yang nonjol gitu loh. Iya, jadi gitu itu bisa jadi istilahnya harusnya seperti ini tapi melengkung gini, ada yang melengkung gini ya. Gitu ya. Itu nggak apa-apa, cuma memang kadang-kadang pada pasien-pasien yang
terjadi penyempitan dari saluran hidung, entah itu karena mungkin kutil atau mungkin karena ada deviasi septum nasi atau istilahnya bengkok tadi ini, ya. sehingga terjadi penyempitan itu seringkali kadang-kadang menyebabkan seringkali pilek. Oh, iya. Karena pilek ya. Ya, karena kan aliran udaranya kan tidak bagus. Ya. Ya. Baik ya, sering pilek ya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Dokter mengatakan bahwa kebanyakan penyakit lupus perempuan. Kenapa, Dok? Ya, ini memang sangat-sangat berhubungan dengan hormonal. Hormonal ya? Ya, sangat-sangat berhubungan dengan hormonal. Ya, khususnya estrogen. Jadi makanya ini kan juga termasuk juga yang disinyalir kenapa gitu loh. Sekarang itu penyakit-penyakit autoimun itu banyak bermunculan. Salah satunya karena apa? Karena konsumsi KB hormonal itu tinggi. KB? Ya, KB hormonal itu tinggi. Jadi memang gitu. istilahnya ya salah satu jadi pemicu terjadinya terjadinya apa itu gangguan sistem hormonal itu kan karena kita ada terapi hormonal dari luar. Biasanya pada orang-orang yang menggunakan KB hormonal itu kadang-kadang seringkali terjadi gangguan. Gitu. Iya. Baik itu ya, karena penyebab hormon ya ini ya. Baik, kita masih menunggu bagi Anda. Di kesempatan malam hari ini masih ada waktu sekitar 10 menit ya untuk Anda pendengar yang barangkali juga akan bergabung bertanya kepada beliau Pak Dokter Arifin terkait dengan tema kita, boleh, atau barangkali juga di luar tema kita, dipersilakan ya. Anda bisa bergabung di 7651818 atau juga di 081226170777 ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan penyakit kulit ini, Dok ya. Dijawab nggak nih, Dok nih? Ya, monggo. Ya, ini muncul yang namanya ruam-ruam ya, dan ini tidak hanya 1-2 orang tapi banyak di rumah, Dok, ini mengalami kondisi semacam itu. Sudah periksa, sudah berobat, tapi juga masih tetap muncul lagi, Dok. Bagaimana solusinya, Dok, ini? Ruam-ruam, Dok ya? Merah, ruam merah ya? Kalau satu rumah ini? Saya sarankan periksa ke dokter kulit. Oh, ya. Karena gini, sudah periksa, cuma nggak tahu ke dokter siapa ini. Ya, karena gini, karena apa itu? Atau skabies mungkin, Dok ya? Iya, itu yang saya khawatirkan itu biasanya kan satu rumah soalnya ya. Satu rumah ya. Makanya. Jadi satu rumah itu kalau misalkan kok pada gatel. Iya. Terus ada ruam-ruam yang hampir sama. Iya, hampir terutama sama. pada kulit-kulit lipatan kulit. Ya udah. Jangan-jangan ini skabies. Kalau bahasa awamnya gudiken gitu. Iya. Oh. Apalagi kalau misalkan gudiken itu kan bernanah, Dok, enggak? Tidak mesti, tidak mesti. Iya. Yang bernanah itu kan kalau maaf nih, kalau anak-anak yang di asrama, yang gitu. kadang-kadang anak-anak yang di asrama itu kan kadang-kadang itu kan mandinya itu kan kosor. Oh. Jamak kosor mandinya. Iya. Ya harusnya mandi 2 kali gitu, kadang sekali. Gak cuma itu, barangkali juga kayak tempat tidurnya tuh, Dok ya. Iya. Barangkali juga nggak di itu ya. Jarang dibersihkan. Jarang dibersihkan. Ya kan itu. Jadi, ya. Dan biasanya kenapa banyak terjadi di asrama-asrama karena kadang-kadang itu kan tempat mandinya itu bareng. Ya, makanya gitu ya. Saya kebetulan saya kan punya pesantren ya, jadi langsung saya instruksikan kamar mandi harus shower. Oh, harus shower ya? Ya, harus shower. Jadi tidak boleh pakai bak mandi. Jadi harus shower karena itu menghindari kontak bibit-bibit penyakit itu gitu ya. Jadi kalau misalkan air yang masuk lagi. Iya, jadi misalkan tangan kita itu ada kita ada bibit-bibit penyakit, terutama misalkan skabies ya. Kan kita ngambil air itu kan ya tangan kita masuk bak mandi kan. Betul. Itu dari situ nanti itu kumannya itu juga masuk situ. Nanti ada orang yang masih sehat, masukkan situ terkena gitu loh. Iya, jadi oleh karena itu waktu ini pesantren saya instruksikan pokoknya harus pakai shower. Nggak boleh nggak pakai shower karena itu nanti yang akan istilahnya untuk menjaga lah, untuk mencegah terjadinya seperti skabies. Tapi kalau misalkan ternyata
bukan skabies, bisa jadi mungkin alergi. Oh, alergi bisa Ya, jadi, alergi ya. Jadi misalkan oh ya alergi makanan gitu, misalkan alergi telur Tapi kok bisa alergi. satu rumah, Dok? Nah, itu makanya kalau misalkan biasanya kan kalau alergi itu kan masing-masing individu. Lah ya individu biasanya kan. Ya individu. Kalau Jadi misalkan kita satu keluarga misalkan berlima. Iya. Ya misalkan saya nggak tahan telur, bisa jadi kan cuma 1-2 orang aja. Lah iya makanya itu. Kalau semua tanda kutip kemungkinan besar adalah penyakit menular. Oke. Penyakit menular pada kulit. Pada kulit. Iya ya, tadi gitu loh. Budigan tadi. Iya, yang paling sering itu kan skabies. Skabies tadi ya. Itu. Ya itu berarti kalau sudah Kalau mungkin ini kalau mungkin ini tidak ada salahnya sih untuk konsultasi ke dokter kulit. Ya. Oke, siap ya. Baik itu ya untuk Anda masih ada 5 menit lagi pendengar ya akan bergabung bersama dengan kami, masih kita tunggu di kesempatan kali ini tentunya bersama dengan Pak Dr. Arifin ya. Kita masih bicara soal memahami terkait dengan penyakit lupus ya. Untuk Anda yang akan bertanya kembali ditunggu juga, yang mau ini di SMS sudah bergabung ya. Dokter mau tanya, jika bangun tidur tengah malam setelah wudhu mendadak flu akhir-akhir ini dok. Di pas bulan Ramadan kemarin makan sahur dan wudhu nggak apa-apa ya. Tapi untuk akhir ini kok setiap bangun tidur, kemudian malam dok ya, tengah malam dok ya. Kemudian berwudhu, tapi kemudian mendadak flu nih dok. Ada kaitannya dengan kondisi dingin nggak dok? Ya bisa sih, bisa karena cuaca dingin bisa. Yeah. Ya jadi kalau misalkan ini perlu istilahnya perlu diteliti lagi, perlu dicermati lagi bahwa apakah mungkin ada perbedaan ya ketika wudhu pada saat ini, pada saat Ramadan dan ini Ramadan nggak apa-apa ya. Ramadan nggak apa-apa ya. Kemungkinan kan bisa jadi mungkin karena faktor suhu juga bisa ya, bisa. Jadi istilahnya mungkin kalau misalkan tidak terlalu mengganggu berat ya mungkin ya bisa jadi coba mewudunya pakai air hangat. Jadi istilahnya untuk ini ya, untuk istilahnya dilihat, coba kalau misalkan saya pakai air hangat saya masih pilek gitu. Jadi kalau misalkan pakai air hangat pun juga masih pilek, berarti ada faktor yang lain. Ya. Atau kedua kalau misalkan ini jangan-jangan AC terlalu dingin juga bisa. Ya kadang-kadang kan sekarang kan hampir banyak mayoritas kan sekarang orang-orang tidur kan pakai AC. Ya. Jadi kadang-kadang yang lucu juga pakai AC tapi masih pakai selimut. Ya. Gitu ya. Ya, pakai AC gitu ya? Tapi pakai selimut ya. Mandinya mintanya pakai air hangat. Nah, itu dia ya. Mandinya pakai air hangat ya. Padahal tidurnya pakai AC ya. Iya, kayaknya kebanyakan di hotel kalau ini, Dok. Baik, pendengar dimanapun Anda berada itu ya, untuk Anda yang bertanya tadi ya terkait dengan kenapa kemudian kok terjadi flu ketika wudhu di setengah malam ya, itu barangkali nanti bisa diini lagi ya, dicoba pakai air hangat dulu ya kayak apa begitu ya. Oke pendengar, kita sudah sampai penghujung acara kita di kesempatan malam hari ini ya, sudah jam 20:57 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita langsung ke beliau Pak Dokter, barangkali sebelum nanti kita berakhir ada yang mau disampaikan dulu Dok. Terima kasih Mas Salman, bahwa intinya marilah kita ini mencoba untuk hidup sealami mungkin. Jadi kita untuk pola hidup kita, jadi dari mulai makanan, dari mulai aktivitas sehari-hari, mencoba untuk kita yang alami. Jadi makanan yang sehat, lalu olahraga, lalu kita banyak menghindari makanan-makanan yang junk food. Lalu yang kedua adalah pola hidup yang baik. Dan insya Allah kalau kita melakukan satu kegiatan-kegiatan, melakukan pola hidup yang baik, yang sehat, insya Allah juga akan bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Demikian Mas Salman, mudah-mudahan bermanfaat pada acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dokter ya sudah bergabung bersama dengan kami di program kita.
RDS Malam untuk segmen Bincang Kesehatan di hari ini. Hari Rabu, hari yang keempat di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 24 ya Mei 2023. Masih insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa kami ingatkan kepada Anda yang barangkali juga ingin memberikan masukan untuk tema-tema kita di program yang satu ini, dipersilahkan sekali ya. Anda bisa menyampaikannya melalui WA atau barangkali juga telepon ya di tempat kami. Untuk tema apa sih yang ingin dibahas begitu ya. Karena kemarin Pak Dokter juga sudah ngasih kesempatan bagi Anda yang ingin usul tema ya. Boleh juga melalui telepon atau juga WA. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Setelah ini kita ketemu lagi di segmen yang terakhir ya, ada muhasabah. Terima kasih pendengar dan sampai ketemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.